Lanjut Pak, Pak Ansarudin. Baik kali, tadi mengulangi penegasan ya dari pertanyaan Majelis Hakim. Kalau dilihat dari bekas bercak darah yang ada di kasus terdakwa Yosef ya, bisa saya simpulkan tidak? Atau begini pertanyaan saya, saksi atau ahli bisa membedakan antara bercak darah itu yang menempel di suatu benda itu bekas bercak darah misalnya hasil cipratan atau tempelan atau usapan gitu, bisa dibedakan nggak oleh ahli? Baik, kalau medianya itu adalah kaca atau yang berpermukaan halus seperti misalkan lantai inilah, bisa saya bilang itu darah itu percikan atau usapan, atau misalkan kayak yang kemarin saya bilang bentuk parabola itu bisa. Tetapi karena baju ini sistem kain itu sifatnya menyerap, menyebar, itu tidak dapat dikatakan itu cipratan atau usapan. Karena dia dari yang bentuknya titik bulat bisa menjadi berbagai bentuk karena dia kain menyerap. Iya. Jadi tidak bisa diidentifikasi ya apakah itu cipratan atau apa ya. Nah, kalau dari pemeriksaan terhadap ahli yang sudah dilakukan begitu ya, ahli mengambil kesimpulan terhadap kasus ini seperti apa ahli? Dalam artian begini, mungkin tidak ahli membuat kesimpulan bahwa pelaku dari pembunuhan ini adalah misalnya beberapa orang begitu, atau terus kondisi TKP yang sudah rusak sehingga menyulitkan, atau kemudian catatan-catatan lain lah ahli terhadap perkara ini itu seperti apa? Atau tambahin ya, atau seperti gini ahli ya, ini kan ada baju nih yang saudara teliti, nah terus ada ditemukan beberapa bercak kan? Iya. Nah, ada yang berapa bercak? Ada. Coba silakan. Ada 5 titik. Nah, 5 titik. Nah, itu 5 titik ya bercak yang saudara lab. Nah, itu saudara bisa dikatakan darah pekat. Iya. Ya, darah pekat yang tidak istilahnya tidak bercampur dengan air. Tidak terkontaminasi kan? Iya. Baik dengan air, mungkin dengan cat. Iya. Nah, dengan kondisi seperti kayak begitu misalkan, nah bisa enggak ahli menyimpulkan, walaupun ini bukan istilahnya belum tentu keahlian ahli ya, jadi dengan misalnya temu di daerah ini ada bercakan pekat, nah bisa nggak menyimpulkan? Nah. Baik, kalau ini berdasarkan keahlian saya ya Pak dan pengalaman saya. Nah, kalau pengalaman saya, kalau orang yang ada darah korban di dalam pakaiannya itu pasti ada di TKP. Ya, kalau itu saya simpulkannya seperti itu. Nah, entah dia menolong atau enggak itu di luar dari sepengetahuan saya. Tetapi kalau misalkan melihat dari TKP yang begitu banyak ceceran darah, kalau memang dia menolong pasti tidak berbentuk titik-titik, tapi pasti kayak sebaran seperti itu. Kalau misalkan dia menggendong atau dia menolong untuk memberikan bantuan keselamatan kemanusiaan seperti itu ya. Karena pengalaman kami, kalau setiap barang bukti itu ada darah berarti dia ada di TKP. Seperti itu Pak Hakim.